Itu begitu. Yang apa namanya? Yang apa namanya? Ah, mereka begini, kalau Pak itu kalau umpama jenengan mau buat Olimpiade dan itu pakai online dan aplikasinya khusus, servernya juga khusus sehingga tidak sampai terganggu dan itu bisa diikuti ribuan orang. Itu mereka membebankan 15.000 per orang masuk. Nah, saya belum menghubungi yang miliknya eh, Fakultas Humboldt UIN ya. Cuman ini hanya sekedar info miliknya Ma'arif dan Undaya Brawijaya. Itu mereka membebankan 15.000 per orang. Mereka menawarkan begini Pak, bagaimana kalau Olimpiade itu bayar 25.000. Nanti yang 10.000 itu panitia buatkan untuk apa piagam penghargaan dan piala begitu. Nah, semuanya disetting oleh kita dan MGMP itu hanya setor setor apa namanya? Setor nama setor nama, setor soal, setor soal. Nah, itu sekedar informasi terbaru dan kita sudah menghubungi pihak apa namanya? Aliyah gitu. Yang Aliyah masih belum dirapatkan. Cuman yang ketuanya kemarin oke nanti kita apa namanya kita masukkan jadi agenda. Nah, cuman kita yang di sini kita ingin lihat mungkin ada alternatif lain mungkin dari Bud yang dihubungi Mbak Ajai juga mungkin panjenengan semua juga punya alternatif lain. Tapi yang jelas inginnya kita begini Ustadz Budi. Karena kita ini begini kita ngomong pelatihannya. Saya Iya. kebetulan ikut di beberapa dan mengutus di beberapa gitu. Mengutus itu saya kebetulan saya kepala madrasah akhirnya mengutus beberapa guru itu kemarin diadakan di akhir tahun dan di awal tahun. Bahasa Inggris itu tanggal 5 Januari. Kemudian kimia itu ini yang Alia itu. Kimia itu tanggal Februari. Kemudian apalagi matematika itu juga di Februari. Nah, sedangkan kalau di madrasah-madrasah yang negeri rata-rata itu memang anggaran belum settle, belum belum anu lah, belum stabil. Makanya kemarin itu Katim kita sarankan janganlah di awal akhir tahun, tapi di tengah, biar apa namanya, biar teman-teman bisa berangkat. Maka dari itu kebetulan ini kalau kita mau mengadakan pertemuan MGMP ya, insya Allah umpama di bulan April umpama. Kebetulan saya pernah ikut miliknya Quran Hadis. Quran Hadis itu kemarin kok Quran Hadis, Akidah Akhlak. Akidah Akhlak kemarin yang miliknya Alia itu ada di Batu, itu per orang bayar 300. Itu yang hadir banyak, Pak. Bayar Wes. 300.000 yang hadir banyak. 350 kok 300. 350 yang hadir banyak. Itu nyewa villa di Batu sana. Terus kemudian ada pemateri dan saya kira di sini pemateri semua nih, Ustadz Khalil ini Ustadz kemudian Ustadzah Erna ini kan Ustadzah Uswa ini kan pemateri-pemateri lah menurut saya karena Senior. pernah berkecimpung di dunia CP, di dunia buku begitu. Saya kira eh, pemateri sendiri. Mereka itu kalau ada surat dan suratnya itu minta rekomendasi dari ke Kabid dalam artian Betul. melewati Pak Katim itu insya Allah mau kita urunan sampai 300 itu direkom. Tapi kalau kita mungkin yang MI mungkin jangan yang besar lah begitu. Kalau yang Alia kemarin itu ada yang di hotel, ada yang di villa begitu. Wis pokoknya macam-macam. Hanya bahasa Inggris yang di mana itu Iman. Mandua Kota itu di Iman. Mandua Kota Malang itu pusat belajar, pusat belajar. Tapi bayarnya rata-rata sama 350 300. Itu belum belum transportnya ya. Transportnya kalau 250 kan berarti sekolah itu minimal harus menggunakan 650 atau 700 lah begitu per orang. Maka dari itu Nyun Sewu jenengan monggo apakah yang MI ini nanti disetting di bulan April atau bulan Mei itu kan menghadapi ajaran baru ya. Sambil menunggu peraturan baru. Nyun Sewu, Menteri kita sekarang ini kan sedang mulai mengotak-atik kurikulum.
Betul nggak? Oke, oke, oke. Tapi saya sering menyarankan ke teman-teman yang tanya ke kami, Pak, gimana kurikulum? Selama tidak ada hitam di atas putih keputusan menteri atau peraturan menteri, maka kurikulum tetap yang berlaku saat ini. Gitu, gitu. Tidak usah gusar, tidak usah gundah gulana. Kemudian, ada pun yang sudah dikeluarkan seperti panduan deep learning kan sudah dikeluarkan tuh. Panduan deep learning sudah dikeluarkan, terus kemudian SE pembelajaran Ramadan juga sudah dikeluarkan begitu ya. Kebetulan kita juga ikut. Terus jenengan semua juga lagi bingung sekarang ini ada ujian madrasah atau dulu namanya AM. Nah, ujian madrasah ini tanggal berapa? Nggak ada itu dan sebagainya. Memang, mohon maaf di Kementerian Agama, kami kebetulan ikut di tim kecil penyusunan draft untuk Ramadan juga penyusunan draft untuk AM itu untuk ya kami kami sarankan namanya ujian madrasah sesuai dengan panduan pembelajaran dan asesmen namanya Nah itu itu untuk yang aliyah kan mulai tanggal 17 ini tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 25 sengaja 25 Maret gitu 25 Maret. Sedangkan yang MI itu rencana di di draft kami di draft kami itu tanggal 21 April sampai 10 Mei. 21 April sampai 10 Mei. Nah, ini sebelum apa namanya? 21 April 10 Mei ini sebelum ada perubahannya. Yang jelas ini hanya sekedar Nyon Sewu, hanya sekedar draft dari kami. Draft dari kami kebetulan kami juga 2 hari itu membuat draft untuk juknis atau pos ujian madrasah. Nah, satu sada jenengan semua kan juga kemungkinan kalau di bulan April pun itu ya kalau saya ngomong ini perkiraan MIMT itu tanggal 21 sampai 10 Mei. Berarti bisa jadi April sebelum 21 April, Aprilnya sebelum 21. Jadi mulai tanggal 9 sampai 20 itu ya. Jadi mulai tanggal 9 sampai 20 April itu bisa itu ya. Atau setelah 10 Mei. Nah, gitu. Itu kalau kalau mau berkegiatan. Jadi saya ulang mulai tanggal 9 April karena libur Ramadan itu sampai tanggal 8 April. 9 April ya, mulai 9 April sampai tanggal 20. Nah, berarti ada waktu 2 minggu itu. 2 minggu itu tanggal itu atau Mei tapi setelah tanggal 10. Setelah tanggal 10. Setelah tanggal 10 berarti ya tanggal ini kalau ada 11 12 libur ya berarti tanggal 14 lah. Tanggal 14 Mei ke atas. Nah, itu apa reng-rengan kegiatan ya waktu agar tidak bertabrakan dengan ujian madrasah juga tidak apa namanya eh, juga itu berada di tengah. Mungkin itu apa namanya sambutan dari kami dan itu hanya antaran awal opsi-opsi yang mungkin panjenengan semua terutama Ustazah Aja ini mungkin info dari mana Win bagaimana sehingga bisa kita klopkan dan nanti bisa menjadi keputusan bersama. Itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Wabarakatuh. langsung kita ke punya Iyana. Monggo. Hmm. Loh, kok nggak Ustazah Uswah aja? Berdua ya kemarin ya. Iya, saya kan masih Monggo. kecil, manut Ustazah Uswah. Ya, yang kenal dengan orang-orang Kuin, Pak Halimi, Pak Faisal itu sudah Yana. Saya cuma mengantar beliau. Dan yang punya janjian kan jenengan, monggo. Di sini ruame, enggak kayaknya nggih, monggo Ustaz Yana. Poin-poinnya saja, monggo. Oke, nggih. Nggih, Setelah ini kita siap. diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimahnya saya mengikuti Bapak Ketua dan Bapak Waalaikumsalam. Pembina. Sekretaris. Hah? Begini, kemarin itu
eh, sebelum Pak Budi mau ke Surabaya itu, kita kan angen-angen kegiatan apa ya gitu. Akhirnya muncul di kami itu workshop. Yang workshop itu lebih kepada pembinaan bagaimana apa, membangun biah arobiyah di madrasah begitu. Akhirnya muncul tema kemarin itu guru kreatif siswa aktif. Setelah itu kami bincang-bincang ke kampus bertemu dengan Ustadz Halimi sama Ustadz Faisal. Itu teknisnya kita itu sebagai IO-nya, mereka pematerinya. Eh, jadi kita yang menyusun. Ketika ada di sana itu mereka menawarkan workshop online atau offline atau blended learning begitu. Angan-angan kami juga sama karena kalau nggak luring itu nggak asik. Kalau nggak luring itu, eh, kalau online itu biasanya nggak maksimal begitu. Angen-angennya Februari, ternyata sekarang sudah Februari. Kenapa di Februari sebelum Ramadan? Jadi em, susunan untuk biah arobiyah itu sudah ada dan ketika Pondok Ramadan kita masukkan kegiatan biah arobiyah itu di madrasah. eh kan ada pondok Ramadan itu, jadi kegiatan pondok Ramadannya ya titik-titik lah pakai bahasa Arab begitu. Katanya Pak Kabid kan bahasa Arab itu tidak pada tata bahasa, tapi pokoknya ngomong begitu. Terus dan targetnya nanti di semester ini workshop, di semester berikutnya itu camping bahasa Arab begitu. Nah, camping bahasa Arab ini maunya anak-anak ataukah kita? Kalau anak-anak, berarti kita buat biah bahasa Arab dengan permainan-permainan, dengan lomba-lomba, begitu. Kalau dari Ustadz Zamroni tadi, apa namanya, olimpiadenya kan online ya, yang itu pakai ya kayak ujian itu kan ya, berarti kayak KSM, begitu kan modelnya kalau online itu. Eh, kalau untuk guru itu fokusnya tetap pada workshopnya dan ya karena di target kami pun di pengurus itu kan ini ya Ustadz Budi ya ada silaturahmi guru bahasa Arab se-Jawa Timur. Nah Oke. itu kalau dibuat seperti yang dilakukan oleh MGMP Bahasa Inggris itu luar biasa. Jadi meskipun MI minta dana 300 ke sekolah ya ndak popo lah apa bedanya MI ambil MTS. Apa karena masih kecil ya jangan banyak-banyak jajannya. Begitu. Jadi 1 tahun itu kegiatan yang itu berhubungan antara satu dengan yang lain. Begitu. Utamanya pada biah bahasa Arab. Saya sendiri pun di madrasah itu apa ya untuk menciptakan biah itu ya sulit. Wong sebenarnya kemarin itu begini. Sebelumnya itu saya omong-omongan sama Ustadz Halimi. Saya itu kok kepengen ya di madrasah saya ada biah bahasa Arab. Terus anak-anak mabit di madrasah 2 hari lah mabit di madrasah. Oh, 1 hari 1 malam mabitnya. Yang itu didampingi sama mbak-mbak dan mas-mas mahasiswa. Yang setiap harinya itu ya berbahasa Arab. Di tembok-tembok ditulis koyok di mana itu? Di Pare itu. Tembok-tembok itu tulisannya ya common expression. Nah, ini common expression bahasa Arabnya apa yo? Common expression yo. Ya wis gitu itulah. Angen-angennya ke sana. Jadi bagaimana anak-anak berbicara bahasa Arab lebih banyak begitu. Insya Allah seperti itu. Enggak, Ustazah Uswah nanti dilengkapi sama Ustazah Usah. Monggo. Terima kasih Bu Nyai. Monggo Bu Uswah. Mbak, kok punya Oke. ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Eh,
yang disampaikan Ustazah Yana saya kira sudah sangat lengkap nih. Cuman kemarin itu kan ada perjanjian semacam rundownnya seperti apa, apakah Ustazah Yana sudah mendapatkannya dari Ustazah Halimi? Karena ternyata Ustazah Yana ini orang Jos yang punya UIN kayaknya. Ustaz Ora, Zamroni. ora sing duwe Queen yo Ustaz Zamroni. Berdua lah. Terkenal di sana semua. Sejalan-jalan itu mesti ketemu Ustaz. Dosen-dosen di sana itu langsung nyapa. Kan saya nggak kenal malahan. Kan tercemar yo. Jadi intinya kemarin pertemuan itu sudah disampaikan semua sama Ustazah Yana tadi. Cuman setelah itu katanya akan ada yang disampaikan nanti langsung ke Ustazah Yana seperti apa rundownnya, terus online-nya workshopnya seperti apa, kemudian offline-nya tadi yang rencana malah ada apa tadi perkemahan ya Ya, dan betul. sebagainya gitu. Yang dari Ustazah Halimi sudah diterima Ustazah Yana? Belum. Oh, belum Saya ya. mau WA itu nunggu Ustadz Budi sehat walafiat. Oh, ngoten. Nggih. Ya Khawatirnya intinya sudah menghubungi beliau, ternyata masih lama nggih, lagi gitu. nggih, nggih. Jadi intinya Sat Budi, kalau memang sudah ada kepastian dari jenengan dan Pak Katim menyampaikan undangan untuk guru-guru, kayaknya kalau pihak UIN itu intinya siap dalam segala hal sebagai narasumber kan gitu nggih. Ya, betul. Tinggal kita yang menyediakan atau memilih tempat di mana kayak gitu. Yang disampaikan saya tadi bahwa kita adalah EO-nya itu sangat benar, panitia dan sebagainya. Dan tapi kalau tidak ada dana, tidak iuran kan juga tidak jalan. Nggih, ngoten. Rencana Loh, Ustazah Yana kok kemarin mandek? mau nyewa apa? Nyewa apa Ustazah? Di Batu itu, kayaknya bilang hotel baru ya. Yang di daerah Beji, Nyiran bilang. Oh ya, di sana itu ada tempat baru, aulanya besar dan ada kamar-kamar. Harga terjangkau. Harga terjangkau, tapi lebih enak itu pakai camping. Di hutan pinus Hmm. itu kalau camping wasik itu. Hutan pinus Kapasitasnya mana? Hutan pinus iku, Nek Jalibar Batu. Hmm. Yang Wasik katanya itu. asik tapi katanya jenengan penuh ini misteri. Iya Loh, ngeri. sing penuh misteri itu sing aku pramuka aja lah. Aku diparani pocong nih. Nggih, nggih. Intinya itu Ustaz Budi nggih. nggih, siap. Tinggal Nggih. dipastikan direncanakan kapan, kemudian keterangan biaya dan sebagainya. Tapi menurut dari Pak Halim yang saya dengar itu tidak bisa langsung banyak. Harus ada batch 1, batch 2 dan keterbatasan personil sehingga bisa efektif katanya gitu. Nggak bisa langsung bareng umpama per 500 mboten. Nah, menurut saya ini sampai setelah ini saya harus out karena pulang dulu gitu ya. Jangan Tapi pulang Nggih, nggih. Sama-sama dulu. Tat. Loh, jangan Nah, pulang dulu, tetap sebentar, saya konsen. pulang ke rumah paling cuma 10 nggak sampai 10 menit sampai rumah buka lagi nanti Zoom. Begini, bagaimana kalau itu Muqayyam Arabi itu ini kita harus tahu. Mungkin kalau Ustazah Yana kan mungkin rumahnya di Batu ya. Kita itu kalau orang-orang Malang kan enak saja. Umpama sekarang rumahnya di Banyuwangi. Terus dia itu membawa siswa, kan pikiran juga. Pacitan, di Trenggalek, di Ponorogo membawa siswa, kan bingung juga harus harus izin orang tua, harus izin ini. Ya sama kasusnya kayak orang Malang, kemudian mukhoyamnya ada di Pacitan, kan sama begitu. Paling nggak hadir itu yang Batu itu kemungkinan. Nah, begitu. Jadi begini, saya merekom itu ya saya paham betul kalau di UIN Malang apalagi Humbut ya, Ustadz Faisal itu sangat care dengan guru dan mereka akan gratis lah ini dan lain sebagainya. Adakan saja Mukhayyam Arabi, kita tentukan umpama di Batu, ya bayarnya nanti di setting itu berapa, tapi khusus guru dulu, Betul. khusus guru dulu. Nggih. Nah, silaturahim anu apa? Mukhayyam Arabi di bulan April ya sambil silaturahim. Tadi itu tanggal Alhamdulillah. 20 itu Ustazah di setting itu tanggal itu. Kemudian selanjutnya untuk lomba saya kenapa ke online itu ya? Karena ya tadi itu kita anak MI kesulitan
untuk membawa ke jauh itu, apalagi anaknya perempuan kan sulit kan? Itu sulit. Jadi eh, saya lebih merekom, saya bayangan saya begini, umpama ya kita buka Olimpiade, ini yang ikut umpama 2.000 orang nih, Oke. umpama ya. Terus kemudian nanti eh, 50 besar atau 30 besar diundang ke Malang, umpama di UIN Malang. Nah di sana dia gurunya itu diklat, anaknya itu tampil. Oke. Nah, itu bisa nanti anu apa namanya finalnya itu ada di Malang gitu. Saya kira bisa kalau begitu. Kalau final itu jelas gurunya senang bawa itu. Kenapa? Oh, anak ini 30 besar se-Jawa Timur gitu. Padahal kita di sana yang diambil cuma juara 1, 2, 3, harapan Empat 1, 2, 3. 5 6. Ya 456 itu. Nah, 456 itu kalau ada anggarannya ada pialanya, kalau tidak ada anggaran paling cuma sertifikat kan begitu. Nggih. Nggih pun, anu pun Ya, manut panjenengan susunaken itu menurut acaranya. saya, yang saya urut pertama untuk Mukhayyam Arabilil Asatidzah itu bulan April. Udah Oh. Ustazah Yana tentukan tempatnya di mana. Kalau memang bisa Mukhayyam silakan. Kalau tidak bisa, kemarin itu ada villa yang menurut saya ada kolam renangnya, ada tempat istilah-istilahnya siang pagi itu bisa berkreasi di depan. Itu apalagi yang punya itu guru akidah Batu apa namanya lupa saya. Man Batu. Nah, kemarin itu. Monggo sudah ditentukan atau tadi itu yang miliknya Ustaz Yani silakan. Terus kemudian itu khusus guru, nanti yang ikut umpama 50 alhamdulillah, 100 alhamdulillah kan kita nggak resiko gitu kan karena memang bayar. Tapi saya kira nanti kalau diundang pasti kepala tim kan diundang nih. Ustaz Najib Nggih. hati-hati. Biasanya kemarin itu di akidah Ustaz Najib itu hadir itu tidak hanya diundang satu tapi yang hadir 6. Hmm? Yang hadir itu sama staf-stafnya diajak. Nah itu ya yang jadi jadi besok ini kita antisipasi begitu. Terus itu khusus guru, sedangkan siswa yang sewu ini siswa Ustadz Dayana coba tanya ke Ustadz Faisal, Ustadz bisa nggak memfasilitasi kita? Kalau tidak bisa maka alternatif dari Ustadz siapa tadi lupa, Soleh. Oleh. Nah, Oleh. Ustadz Soleh itu yang 15.000 per anak. Tidak apa-apa nanti gini, daftarnya itu online, anggap 25.000, ya kan? 15.000 untuk aplikasi, 10.000-nya itu kan untuk uang pembinaan bagi yang menang. Umpama yang menang itu umpama banyak nanti yang daftar ya yang menang bisa jadi 1 sampai 10 bisa jadi begitu. Itu menurut saya lebih 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 terjangkau gitu ya kan menurut saya eh, guru-guru di swasta di di pelosok-pelosok saya kira kalau hanya 25.000 Olimpiade saya kira mampu. Dan saya yakin MI ini kan banyak ini kan. Banyak MI itu banyak. Se-Jawa Timur itu seingat saya 6.000 MI. Baik negeri maupun swasta. Kalau itu ngutus dua-dua sudah 12.000. Atau ngutus dua-dua tapi yang hadir cuma separuh ya 6.000 gitu. Banyak itu. Nah, ini yang monggo dimusyawarahkan saya izin 10 menit untuk pulang. Habis itu nanti on lagi. Oke, monggo Oke, diputuskan ya. siap, siap. Ya, tenang, tenang. Oke. Oke, terima kasih Pak Yai. Monggo teman-teman mungkin ada tanggapan dari beberapa hal yang sudah kita bicarakan. Ustaz, sebentar. Aku lu pengen nyopo wong-wong, aku lu wis kangen. Gus Komar, Gus Iya, Khalil, satu-satu ngomong sik ta. Bu Erna, monggo. Ustazah Ilma. Zata Ilma, Neng Ana, mana ini videonya? Mbak. Ayo siapa dulu? Gak boleh berebut lo ya. Monggo Gus, pripun kabare? Ustadz Komar dulu, sing ono di pojok Oke. dukur. Ayo Ustadz Komar, tunjukkan suaramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah waktunya Ustadz
Pripun kabare? Sehat semua? Alhamdulillah, saya hampir setahun, Alhamdulillah. Lama tak jumpa. hampir setahun. Nggih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada intinya kami setuju apa yang diprogramkan dari teman-teman di KKG Provinsi Jawa Timur. Nanti kalau dari panjenengan yang lebih dekat dengan UIN, pihak UIN yang lebih mudah untuk koordinasi, kami yang ada di daerah ini insya Allah yang kuyung istilahnya gitu. Bagaimana keputusan panjenengan untuk pelaksanaan kegiatan ini, insya Allah kami akan support. Pramuka, Pramuka atau kemah tadi, monggo. Ibu Pramuka tas muncul. Mungkin itu mawon Ustadz Budi dari Siap. saya. Terima Nggih. kasih. Terima kasih, Gus. Sami-sami. Gus Fadil, monggo. Kangen suaranya aku, Gus Fadil. Nggih. Wow, Ustazah Muzayana elek anu. Ngajak ketemuan tapi nggak kelihatan orangnya. Gila, kasih tau kangen, Des. Nah, nggih, Ustaz. Terkait dengan rencana muncul lagi. Tiba muncul. Eh, Terkait dengan kegiatan, kami secara pribadi juga sepakat apa yang sudah direncanakan oleh teman-teman. Memang apa yang disampaikan oleh Ustaz Zamroni tadi betul sekali. Kaitannya dengan kalau semua membawa keluar, ya kami sendiri kalau Malang itu juga jauh loh. Posisinya juga di pojok paling utara. Oke. Kalau seumpama kayak tadi pakai olimpiade dan nanti diambil berapa besar dan itu dikumpulkan, saya kira itu girohnya juga akan beda ketika langsung dijadikan satu. Nah, itu mungkin itu saja dan kalau sama nanti bisa dikemas lebih lebih baik juga selain lomba mungkin ada semacam game fun atau apa untuk anak-anak juga malah bagus tapi bil Arabia itu akan lebih bagus juga. Terkait Siap. masalah workshop dan lain sebagainya saya kira juga bagus, monggo. Terkait masalah hubungan dengan UIN atau UM, saya kira sama-sama bagusnya lah. Kalau yang kebetulan kalau apa kajurnya itu juga eh, orang-orang muda, orang-orang muda semuanya. Jadi saya kira akan diajak kayak gitu mudah. Oke. Itu Oke. aja, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ilma atau Bu Erna, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Bu Yana hilang lagi loh. Padahal di grup WA tadi udah tak kasih komen, ih wajah aslinya. Misalnya maunya lihat orang tapi nggak mau dilihat beliaunya. Baik ini Ustadz Ustazah terkait yang seperti yang disampaikan Ustadz Zambroni ataupun yang lain, kalau menurut saya pribadi saya setuju. Terus tapi yang untuk kegiatan Olimpiade ini masih kayaknya saya perlu berpikir ulang. Kenapa? Karena dari MGMP Pusat itu kan sudah ada Olimpiade Bahasa Arab ya, OBA itu. Dan tahun 2024 kemarin sudah OBA yang ketujuh. Mungkin dari Madrasah Ustazah juga ikut mungkin. Kebetulan saya masih ikut yang kemarin yang ketujuh yaitu yang ketujuh itu barusan ikut. Jadi yang itu kan juga dari MGMP tapi langsung dihandle dari pusat gitu. Kalau kita mengadakan itu nanti kayaknya gimana gitu. Itu kalau menurut pemikiran saya loh ya. Karena toh intinya juga sama kan Olimpiade online. Awalnya itu juga apa namanya? Pertama penyisiannya online. Nanti baru yang ke provinsinya itu offline. Dan ke
nasionalnya juga offline gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau mengadakan itu nanti kan sedangkan biayanya sendiri juga banyak. Kalau kalau mengadakan lagi itu rasanya bagaimana? Apalagi sekarang di madrasah itu dana-dana yang keluar itu kan selalu dipantau kaitannya dengan pemangkasan dana itu loh, Ustaz. Jadi itu pendapat saya. Monggo itu bebas aja. Kalau saya pribadi seperti itu. Nggih, ngaten. Monggo, Assalamualaikum. Saya nyun sewu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang OBA itu yang mengadakan FGMP mana sih? Itu MGMP kayaknya di Itu kelas ya, orang-orang nggih, SMA kan kayaknya. campur itu itu. sempat sempat Oh. saya bicarakan dengan Pak Zamroni. Halo. Nah, Halo, nggih. nggih, saya sempat membicarakan kenapa harus bikin olimpiade Malih, Yai. Ternyata beliau kurang lebih kurang sreg dengan olimpiade yang diselenggarakan oleh OBA itu. Artinya kita akan bikin olimpiade yang lebih sesuai dengan kurikulum di madrasah. Jadi mungkin konsepnya nanti kurang lebih agak berbeda dengan yang di OBA itu. Jadi olimpiade yang kita maksud nanti adalah olimpiade yang tidak hanya melulu mengerjakan soal gitu. Jadi mungkin kita titik tekannya ke 4 maharoh itu yang akan kita olimpiadekan. Jadi dari Pak Kabid sendiri mintanya jangan olimpiade yang sifatnya pasif, artinya pinter-pinteran garap soal, ngoten tok mboten. Jadi nanti ya kiroannya kita lombakan, mungkin kemudian kitabahnya mungkin juga ada aspeknya sendiri gitu. Untuk teknis yang lebih jauh nanti butuh pembicaraan yang lebih dalam. Secara awal yang dapat dikatakan adalah bahwa nanti konsep olimpiadenya agak berbeda. Jadi tidak melulu mengerjakan soal secara online. Dan, ya. Selanjutnya, monggo tanggapan dari Bu Ilma atau Bu Hana. Kamera saya agak bermasalah. Monggo. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Saya ingin mengulangi apa yang disampaikan Pak Katim, Pak Najib, bahwa saya sempat curhat ya. Artinya tidak semua kepengurusan KKG terkait KKG di kabupaten itu kan terbentuk. Beliau jawabnya sampai harus gak usah mikir kabupaten. Gitu. Kabupaten itu urusannya Penma dan itu urusan saya. Saya ini pengurus provinsi, saya konsep berpikirnya provinsi aja, nggak usah mikirnya kabupaten. Artinya silakan berkegiatan dalam konteks provinsi. Jadi teman-teman yang kemarin di SK-kan itu dihimbau oleh Pak Katim untuk berpikir dalam konteks provinsi. Artinya apapun yang terjadi di kabupaten itu sudah bukan ranah kita lagi, meskipun tidak semua di kabupaten terbentuk kepengurusan bahasa Arab, itu nggak usah dirisaukan gitu. Dan sebenarnya untuk kepengurusan bahasa Arab MI ini kan include dengan PAI. Jadi SK-nya itu sebenarnya include dengan PAI. Nah, PAI sendiri belum secara resmi terbentuk. Itu beberapa hal yang masih menjadi kendala kita. Ya, untuk 2025 ini Pak Katim mintanya ya lebih aktif lagi seluruh pengurus. Kemarin sudah dianggap aktif, 2025 beliau minta untuk lebih aktif lagi. Monggo Bu Ilma atau Bu Hana, ada beberapa hal yang mungkin ingin disampaikan. Ayo Kakak Pramuka, ndang ngomong. Ator gozir Ustadz di sini, jadi nggak begitu kedengaran. Oh, yeah. Aneh kok ndek gambariku yo koyo kemeretek udan ngono.
masuk lagi ya. Ini Ustadz Budi, kalau Pripun? ini tadi misal ya di bulan April itu Mukhayyam Arabiyah untuk guru, Oke. nah nanti di semester 2 itu Olimpiade, kayaknya itu bagus. Jadi di Ngoten. Mukhayyam Arabi itu mempersiapkan gurunya sekaligus mensosialisasikan kegiatan Olimpiade Bahasa Arab MI-nya. Jadi wis podo-podo Nggih. siap gitu loh. Nggih. Jadi workshopnya kita nanti itu di Mukhayyam Arabiyah aja, Heeh. Heeh. begitu. Oke. Gimana? Di bulan Setuju April loh. itu wis, ya Allah, aku kok kakean acara di bulan April itu. Apa iki kok April kabeh ya? Setelah 20 April ya, Bang. Di April itu berarti sebelum tanggal 21, Sebelum tanggal 21, setelah tanggal 9. setelah tanggal 9 atau setelahnya 10 Mei. Biasanya kalau di Mei itu sudah ribut pisan di sekolahan. Sing ribet dengan apa namanya anak-anak mau ujian kelas 1 sampai kelas 5, rapotan. Nah, itu wis umek pisan. Sekarang juga Saya waktunya lebih baik di bersemi. April. Iya, porseni di Maret ya. Seni di Februari. Juni. Nah, maksudnya sebelumnya kan mungkin di kabupaten kota kan ada yang Kabupaten. April juga. Loh, kabupaten kota ada yang di April. Mungkin Tulungagung juga. sudah. Nah, mungkin Di ada juga Batu yang gitu. Februari. Selasa depan ini di Batu. Kota Malang 18 draw dengan kegiatan review. Itu positif 18, Bu Uswa. Tinggi 17, 18, 19 kata saya 3 hari. 3 hari. Nggih. Yang review itu Loh, lek review 18, 19. 18-19 itu. Oke. Nggih. April itu ada kegiatan seleksi porseni kabupaten itu yang Nganjuk. Kalau Nganjuk kapan? April. Tuban juga April kan? Porseni kabupaten. April. April ya. Iya, April juga di Tuban. April tanggal berapa itu? Tanggal berapa? Nah, ini belum paham. Ya, nah, insya Allah ya sekitar setelah Lebaran. Jember Juni kan? Nggih. Ya, tingkat provinsi itu di bulan Juni. Apunten niki wau nembe mireng habis lagi di Bumi Perkemahan tadi. Iki tukang pramuka iki kemah. KMD. KMD. KMD terus, KML kapan? Halo, panitia. Berarti diadakan bulan April itu tanggal piro penake? Di awal langsung. Tuban 22 April. Iya, pasti dia setelah April langsung. 22 April. Ya, berarti kan sebelum tanggal Ujian itu kan tadi 21 April. Berarti sebelum 20 April. Iya. April. Ustazah Yana. Lebaran. Oke, saya Ustazah Yana. Nggih. Itu kan mulai masuk tanggal 9. Nggih. Nah, 9, 10 mungkin bisa jadi tanggal 14, 15, 16. Oh, yang mukhoyamnya. Mukhayyam. Pokoknya tanggal itulah, tanggal itu 14, 15, 16, 17, 18 itu kan libur. Kalau 18 libur bisa jadi mukhayyamnya di 17. Apa namanya? Rabu malam Kamis. Kemudian biar beliaunya teman-teman guru besoknya langsung libur. Gitu. Oh ya. Loh, Jumat itu libur 18 itu libur apa? Libur sebentar. Wafat Isa Al-Masih. Oh, wafat Isa Al-Masih ya. Oh, cocok ini 16 17 ini. Ya benar. Wafat Yesus Kristus ya benar. 16 itu masuk, mukhoyamnya malam 17, Ya. 17 pulang, 18-nya libur. Gitu. Cocok Kiki. Tapi jawabnya Ustadz Budi saya Sabtu lo masuk. Ya gak apa-apa, kok Ustaz Budi digawekno surat mukhoyam tambah 19.
Oke, siap, siap. Ora masuk. Ora masuk, ora play. Enggak, Oke. maksud saya biar Cocok teman-teman itu. yang jauh itu pulang langsung mereka besoknya itu bisa istirahat. Cuman ada resiko. Ada resiko ini, nyun sewu, resikonya. Kalau beberapa guru kita itu naik angkutan umum 11 Rame tanggal Kamis itu. Dek Batu rame-rame nih iku. Kalau Angkutan umum 18 11 libur. Rame. Kalau naik bis, naik mobil sendiri saya kira enggak begitu pengaruh. Tapi kalau naik bis, agak rame. Tapi enggak apa-apa, sudah dicoba. Kan Biasanya habis kan liburan. rombongan kayak Ustadz Budi sama Ustadzah Hanai biasanya rombongan. Oke. Monggo sudah. Cocok Mal, itu Ustadz Budi oke, tanggal 16, 16, 17 itu loh. 16, 17 ya. Ya, 2 hari. Boten saat masuknya 12, 16 itu baru 16, datang. oke. Kegiatannya 16 malam. 16 sore lah. 16 sore. Oke, oke. 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 Terus niku enten pertanyaan Pak Izam. Oke. Sudah ada OBA kok kita bikin olimpiade. Nah, ini monggo dengan jelaskan konsep Oke. dasarnya Ini gitu. mohon maaf bahwa ini Olimpiade ini adalah memang yang resmi diadakan oleh MGMP di bawah Kementerian Agama. Oh, OBA itu tidak di bawah siapa-siapa. Menangnya pun itu tanda tangannya siapa. Gitu loh. Umpama jenengan dapat sertifikat ya, sertifikat OBA walaupun tingkat nasional. Terus yang tanda tangan siapa? Yang tanda tangan kemenangan itu. Di kami, contoh di kabupaten ini, kami contohnya kan di tingkat alia ya. Ketika kemenangan itu tidak ada tanda tangan dari kantor kementerian, itu tidak sah, tidak diakui. Nah, itu yang jadi permasalahan kita. Makanya OBA itu dia bukan organisasi resmi dari kementerian, sedangkan kita kan SK-nya dari Kanwil. Malah sertifikat jenengan itu lebih kuat daripada OBA. Gitu. Karena jenengan itu strukturnya kementerian gitu. Strukturnya kementerian kan kemarin di SK oleh Kanwil. Maka dari itu teman-teman perlu kita luruskan. Jadi OBA ini kan menaungi dua ya, menaungi milik guru-guru Kemenak dan guru-guru Kemdikbud. Yang awalnya miliknya Kemdikbud. Awalnya itu paguyubannya guru-guru Kemdikbud. Forum MGMP itu. Forum MGMP yang tidak memiliki SK itu. Itu. Nah, yang di SK oleh pengurusnya sendiri. Nah, kita ini kan forum MGMP resmi milik kementerian, sehingga sertifikat itu akan nilai jualnya tinggi. Contoh, ketika ada anak didik kita mau melanjutkan ke jenjang MTS yang itu MTS-nya itu apa namanya mensyaratkan prestasi dan sebagainya, itu malah karena ada sertifikat apa namanya tanda tangan kepala Kemenak, tanda tangan Kanwil itu akan menjadi resmi. Dan nantinya kita mintakan, jadi minimal itu oleh ditandatangani oleh Pak Kabid minimalnya apa sertifikat itu Ustaz Budi. Oke, oke. Jadi melewati Katim nanti yang tanda tangan apa namanya Kabid. Nah akhirnya panjenengan semua itu bisa menyapa gitu bahwa ini gawenya kementerian begitu. Oke, oke. Siap. Aturan. Oke, terima kasih penjelasannya. Terus Makasih Ustadz. ini Itu tadi ada pertanyaan saya. ada usulan bagus dari Bu Yana untuk workshopnya atau mukhayam itu nanti di semester ini, kemudian untuk olimpiadenya di semester berikutnya. Di event mukhayam itu kita akan include informasi tentang kegiatan olimpiade, semacam sosialisasi ke teman-teman guru sehingga mereka bisa prepare dengan baik di semester berikutnya gitu. Oke. Pripun? Gimana masalah? Hmm. Atau di Juni juga enggak masalah.
Di Juni Oh, ada Porseni tingkat Oh Jatim iya di Jatim. benar, Jember. seni. Berarti ya di minimal Agustus. Hmm. Oke. Juni atau tapi Nanti kok kita meet and greet di Jember semua ya. Jember sih. Iya, lah lolos. Lolos sih kan. Lolos gak lolos budal ngono lho. Oke. Hmm. Hmm. Kita anu ya, kita anu. Soalnya begini, saya kalau yang Olimpiade itu mudah itu ya. Mudahnya itu karena basisnya teknologi ya. Terus kedua, apa namanya, pihak ketiga kita ini hanya sekedar mengkoordinasi, no. Kan ada Oke. pihak ketiga yang bekerja. Oke. Kalau mukhoyam itu kita sendiri, itu agak sedikit ribet gitu kita sendiri. Hmm. Monggo. Kalau tahun depan saya kira terlalu jauh, Oke, terlalu. terlalu jauh. Enggak, kalau umpama anu kenapa, Ustazah? Umpama di bulan Mei atau Juni kan enggak ada pengaruhnya kan Olimpiade dengan perseni kan enggak ada hubungannya. Oke, takutnya Apakah pembina mesti yang khitoba itu mesti yang paling pinter bahasa buatan. Buatan. Oh tidak. Nah, tidak ya udah. Itu udahlah dia doa. Ujian Anu itu loh. Kadang itu gini loh Ustadz. ujian Ya, Jadi terakhir. kita itu irit-irit program. oh, Semester ini ada jangan. program, semester depan ada program. Biar nggak Oh, nganggur. enggak Itu lagi biarkan. We. habis non semester ini nanti semester depan mikir mana program apa ya? Engko anu, kan ini kan mukhoyam, mari mukhoyam. Ya, Saya malah begini, saya ya mohon maaf ini Ustaz. PAD-nya dulu aja. Jenengan membuat mukhoyam Arabi secara luring itu perkembangan besar, tapi menurut saya pengaruhnya itu hanya kepada 100 orang, 100-200 orang. Tapi kalau buat apa namanya pelatihan walaupun itu luring tadi di blended gitu ya, umpama di blended ya. yeah. Jadi itu malah menurut saya sisi manfaatnya lebih luas gitu ya. Nyon sewu contoh guru kita di desa di atas gunung dia MI umpama ya swasta dia tidak mungkin untuk luring tidak mungkin. Saya tahu betul dengan ngasih uang per orang itu tadi itu 700.000 untuk kegiatan dia hanya sendiri itu keyakinan saya dia kepala sekolahnya masih mikir. Kecuali kalau umpama memang dibantu gitu ya, dibantu dalam artian dari kas MGMP. Di buku itu sebenarnya ada kas kita, cuman saya berpikir gini, kalau yang MI itu akan dicetak, diedar di bulan Juni, kemungkinan guru bayar itu kan di bulan Oktober November. Jadi kita nanti punya kas, Ustazah. Kalau itu buku itu jadi cetak ya, punya. Alhamdulillah. Nah, kas itu yang menurut saya nanti dibuat. Duit utang 1.000. Nah, itu nanti dibuat kasnya itu yang menurut saya dibuat kegiatan tahun depan, semester depan. Gitu. Nah, menurut saya kok lebih merekom blended, Ustazah Yana. Umpama itu tanggal 15-16 itu Zoom, begitu ya. Zoom. Yeah. Terus Zoom-nya itu nggak usah lama-lama. Nyun sewu, jangan lama-lama. Nggak usah sehari, jangan. Zoom itu cukup 1 jam, 2 jam, selesai begitu. Materi 1 di bulan di hari Senin, materi 2 di bulan Selasa, materi 3, 4 itu ada di mukhoyamnya, di luringnya. Nah, guru boleh ikut di hanya luring, boleh ikut luring dan daring. Yang daring nanti dikasih sertifikat dengan JPL-nya itu 20, Mama. Sedangkan yang luring daring itu dikasih 32 JPL-nya. Itu bisa. Betul. Itu bisa. Nah, nanti kita usahakan Ustazah apa namanya sertifikat itu sebisa mungkin ditandatangani oleh kementerian begitu. Walaupun hanya nyon sewu, kalau umpama nanti di bidang susah itu sangat mudah kementerian kabupaten itu sudah sah. Yeah. Tuh, nanti atas namanya ya MGMP Batu begitu, terus ditandatanganinya oleh kepala Kemenak Kota Batu itu sah, tetap sah. Dan harganya sama gitu, harganya sama dengan Kabid. Saya khawatirnya Pak Budi susah tanda tangan Kabid nanti umpama gitu.
Oke. Monggo, monggo, monggo. Saya ngikut. Yang penting itu gambarannya itu. Wow, masih pakai seragam ini. Hmm. Terus, Berarti begini ya, ya, kalau kita itu workshop atau pelatihannya itu di tanggal 14-15, terus 16-17 itu luring Nah, betul. Nah, gitu. nggih. Kalau kita setting 2 sesi ya, blended loh. Oke, Kalau monggo, monggo nanti koordinasi dengan Nyun Sewu apa namanya pihak Humbut ya, koordinasi dengan pihak Humbut. Apakah bisa blended? Kalau bisa begitu. bisa. Mereka malah mintanya begitu blended. blended. Oke. Iya, jadi Jadi kenapa kok mereka karena blended luring daring itu menjangkau lebih luas, Betul. Oke. menjangkau lebih luas. harinya tanggal berapa? 14-15. Oh iya, 14-15. Terus terkait Olimpiade, Ustaz, Oke. apakah kita sepertinya kan dari Aliyah dan Sanawiyah menghendaki akan dilaksanakan serentak gitu loh. Berarti apakah kita harus Nah, koordinasi ini, dengan Pak ini, Faruk atau Pak Jaman? ini ada At- 3 sisi yang saya itu bingung. Di sisi ya, yang aktif itu memang yang MI aktif betul. Yang Alia itu semi-semi lah. Dalam artian memang ada beberapa program, orang tiba rembuk. Tapi orangnya sibuk semuanya. Sibuk semuanya. Jadi ada yang kepala sekolah, ada yang apa namanya tim pusat, ada pokoknya lah, anu lah. Nah, yang MTS ini sampai sekarang itu saya nggak tahu kabar. Ya, gitu. Yang MTS. Ya nanti dari usulan MI ini saya tawarkan. Jadi menurut saya begini Ustadz Budi, monggo. Oke, Umpama udah ini MI dulu gitu ya. oke. Oke. Mukhoyamnya nanti kalau jenengan diizinkan, saya tawarkan ke MTS, saya tawarkan ke MA. Hmm. Apa luring dan mukhoyam itu saya tawarkan. Dengan materi yang sama. Yo kan materi sama. Oke, Kalau Ustadzayana anu Pak anu MI dulu biar kita fokusnya nggak buatan masalah. Saya ngikut aja. Apakah oke, boleh saya tawarkan atau tidak? Yang penting kalau menurut saya jenengan fokus saja di MI. MI itu 6.000 orang. Kalau oke, MI, oke. MI negeri sama swasta ya, tapi yang negeri itu kira kisarannya 300-an lah. Yang negeri itu kisarannya 300-an. Itu hadir separuh udah 150 yang negeri. Yang Hmm. swasta itu lebih banyak lagi karena 6.600 sekian loh. Banyak sekali. Oke. Sebaiknya fokus mohon ya. Soalnya Nah, 3 minggu yang lalu Pak Jaman itu nelpon, oke. lama nggak aktif memang karena habis operasi usus buntu sepertinya. Operasi. Terus ini saiki panitia itu loh, seleksi nasional IC itu loh, IC dan PK itu loh Hmm. Oke. orangnya baru pulang juga. Nggih. Terus ya apa ya nom? Lagi kemarin dimintai pendapat soal Olimpiade itu apakah misalkan bareng-bareng MI siap gitu. Terus saya jawab nggih, saya harus koordinasi dengan teman-teman MIN. Tapi kalau memang bisa diserentakkan, saya pikir itu akan lebih gaungnya itu akan lebih hebat gitu loh. diserentakkan tapi panitianya sendiri-sendiri. Kayak porseni Sendiri-sendiri, itu kan enak. nggih, nggih, Porseni itu diserentakkan tapi panitianya sendiri-sendiri. Oke, nggih. nggih. Berarti kisaran Juni nggih. Yang penting Kisaran Juni nggih. Pokoknya setelah workshop. nggih setelah workshop. Nggih, setelah mukhoyam itu setelah sekarang yang mukhoyam. Mukhoyam itu fokus ke MI apa terbuka? Fokus mohon. Fokus MI ya. Nggih, Nggih, fokus MI. Nanti fokus mohon. Nyun Sewu ya nanti minta waktu untuk yang apa namanya yang apa namanya daring itu dari teman-teman ini yang kemarin ikut CP siapa? Ustadz Khalil ya. Ustaz Ustadz Khalil Khalil, kula, Bu Uswa, CP. nggih. 3. Oke, nanti ada sosialisasi. Bu Erna ikut Bu Erna. Oke. Sosialisasi CP ini penting sekali. Saya ikut dulu, tahun ini nggak ikut dulu di 2022. Iya, yang Yang 2022. 2024. Yang di Grand Market. Yang 2024, ngapunten.
Pak Khalil itu yang ikut. Buatan saya hanya di kisi-kisi. Oh, siapa yang 2024? Oh, kemarin. Dari apa namanya Serpong, dari Bandung yang Oh, MI. dari mana? Dari Serpong kalau nggak salah kemarin informasinya. Coba saya gini ya Ustaz. Iya, Intinya kalau tidak dari penulis, saya minta dari teman-teman lah mungkin mewakili nanti dari narasumber untuk sosialisasi CP karena guru-guru kita Nyon Sewu ya kalau yang jenengan dekat dengan MGMP aktif, guru-guru itu banyak sekali yang tidak paham. Gitu nggih. Nanti ada Ustaz Dayana anu anu ke Humbut materi Humbut sekian tapi saya titip ada materi CP, sosialisasi CP. Jenengan yang Hmm. isi. Pokok saya kan Oke, kejar. Pak ya. Yang Mungkin enggak ya kalau harus CP, dari Ustadz Zamroni, kalau CP yang saya mungkin yang isi Ustadz Fitroh malah menguasai semuanya. Ustaz siapa? Beliau selalu aktif Oh, Ustadz Fitra, Fitroh. Loh, itu kan dari Alia lagi. Alia. Saya itu inginnya dari ekosistem MI itu loh. Maksud di kabupaten kota ndak ada sosialisasi CP. Nggak ada. Jarang sudah tidak ada. Makanya saya maunya ekosistemnya MI. Jenengan semua itu salah satu itu loh. Sosialisasi CP. Kalau di Perkara Batu itu langsung KKG PAI itu membedah CP PAI itu. ini. Iya, di beberapa tempat KKG-nya nggak aktif itu masalahnya. Iya. Anu lah nanti di pertimbangan Pak Ustadz Uswa, Ustadz Budi, Ustadz Holil ini ada ini. Ustazah Erna ini ada ini. Oke. Buat apa? pakarnya tetap Ustazah Huswa lah. Ya. Setuju. Setuju Walaupun ya. boten aktif, terakhir Setuju. itu Serpong kena COVID itu terakhir. Iya, itu. Yang saya Yang itu. cerita kayak dek film-film dek iku film-film Korea. Langge. Oke lah itu dibahas nanti ya. Tapi Oke. langsung aja Oke. Ustadz Budi langsung tunjuk. Kalau saya nunjuk ya sementara Ustadz Budi. Kalau Ustadz Budi nunjuk lain itu kewenangan karena sekretaris kan. Gitu. Betul. Betul sekali. Loh, Ustadz Budi itu ketua loh, kok sekretaris? Sekretaris Ketua ya sudah Yuru. sudah Ya sudah Yuranya menjadi ketua, Tat. Sekretarisnya ya, Ustadz Hayana. Oh Saya iya. bendahara. Berubah. Iki Nggih. kok rebutan sekretaris ya. Yo. Lah nggak ada ketuanya kok. Ya enggak Ustadz apa. Budi yang jadi ketua, saya sekretarisnya, bendahara nih Ustazah Uswah, ceritanya begitu. Tahu PBB itu enggak ada ketuanya, cuma sekjen adanya. Oh iya wes. Nah, semua Mas. ini Ustadz sinten ning Bu Usman lah ya tuh Pak. Nah, gitu. Oke, oke. Ya pun siap. PJOK Pak Cahyo itu Pak ngikut Cahyo ini. Masya Allah. Oke. Oke. Ini Dereng kondur Pak persiapan Cahyo. field study ke Jakarta ini teman-teman kelas 5. Oh. Makanya umek di sini. Oke, oke. Ya, persiapan mau berangkat Makanya seminggu di Jakarta. kok dereng kondur. Nggih. Nggih sampun ngoten mawon. Oke, sementara Oke. itu Siap. nggih teman-teman nanti yang tergabung dalam kepengurusan harus siap jadi panitia. Apa yang Oke. kita bahas hari ini monggo diangen-angen teng dalem di ya, apa istilahnya nanti di pertemuan berikutnya akan lebih fokus lagi pembahasannya. Jadi sebelum Angen-angennya kapan ngopi bareng, Tat? ini 18 niku toh 17 18. Kalau angen-angennya 17 18 ini pun gak ada nopo ya, semacam proposal untuk ke Pak Katim tentang kegiatan kita Nah ya itu gitu. tadi pelatihan itu Oke. tadi Ustadz. Oke, sebelum 17 18 nanti Zoom lagi ya. Biar Oke. nanti proposalnya fix, jadi nggak perlu ke Surabaya, bisa disampaikan di Batu waktu review modul itu. Itu kan rencananya hadir sedaya tadi saking kan dari Kanwil. Oh itu kapan sih review itu? 17 18 18 19 18 Ustadz. 19 di Samara Di Batu. Samara Hotel di Jalan Imam Bonjol dekatnya Wonderland. Oke, ini Pak Kanwil insya Allah nggak rawuh. Enggak lah. Teman.
Lah itu Pak Kanwil juga ngerawuhi Porseni tingkat Kota Malang itu hari itu. Nggih, nggih. Makanya saya juga draw itu. Hmm. Begitu Oh, caranya. begitu Yang penting ceritanya. gini, Yana, yang penting segera gerak, tempatnya di mana, biaya kira-kira berapa, Berapa, nggih? terus acara itu nanti kan pastinya apakah eh, ada aula di sana atau bagaimana itu sewanya berapa begitu. Ada, aula Nanti ada, terus ada di terus ada Yana, pinggir-pinggir itu terus ada kamar-kamar. begini saja Yana, nanti settingnya itu nyun sewu. Langsung kira-kira per orang itu anggarannya kira-kira sekian butuhnya untuk ini. Terus kemudian per orang kira-kira sekian gitu. Nggih. Dengan langsung Di anu Poro gitu. Gapit, nggih. Jadi tanggal 17 itu sudah clear gitu. Sudah clear. Nggih, 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 nggih. nggih. Oke, terima Nggih, kasih. terima kasih semuanya sebelum Pramuka. nggih. Eh, Pripun? ditutup dengan tepuk pramuka katanya. Oke, terima kasih teman-teman Ustazah semuanya. Yana kalau cari tempat mukoyam, ojo sampai sing naik turun lo ya. Loh, Sek Mukoyam itu enaknya kita itu aula begitu ataukah dunia luar camping? Taman nggak apa-apa, taman aula dan taman, jadi outdoor indoor, tapi jangan yang naik turun. Enggak begini, kalau Mukoyam itu dikemahkan itu di hutan pinus. Terus Nggih. kalau memang mau di dalam ruangan itu berarti ya semacam villa-villa itu cuma di situ ada aula yang besar di tengah. Sekarang Kalau di hutan pinus itu toilet pripun? di hutan pinus akan itu. Ini di dalam aja dah. Portable nanti toiletnya. Nah, iki lho gara-gara Ampun, yang ndelok wong sepuh-sepuh. pramuka iki lho ndelok wong pramuka. Loh, justru beliau yang siap mukoyam duluan. Ya, Bon, nanti saya tak cari tempatnya. Nggih. Bon, Nggih, di Pun, hotel monggo. gimana? Nggih. Pripun? Kalau di hotel. Monggo, pokoknya yang representatif lah, nyaman. Ya jenenge mukhoyam di hotel. Loh, nek Mukoyam berarti bener iku mang di hutan pinus. Enggak. Pakai kemah-kemah ngono. Nggih. Pokoknya nggak naik turun ya. Dijamkan tendanya TNI. Kalau di Coban Rondo itu kan juga ada, Ustazah. Apa namanya perkemahan besar disewakan itu? Monggo lah. Nggih, niku dibahas belakangan mohon nggih. Nanti ada Nggih. indoor outdoor berarti mukhoyam namanya. Kalau umpama hanya indoor di hotel ya nanti namanya kita ganti Latihan. Liko Arokumium. Nah, gitu. Arabia. Wong nama gampang, yang penting tempatnya oke. Yap. Oke, ya Bon. Alhamdulillah, baik. Terima kasih teman-teman pengurus, wabil khusus Bapak Pembina KKG. Mari pertemuan virtual ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita agendakan, apa yang kita ikhtiarkan mendapat ridho dari Allah SWT. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di Zoom berikutnya. Nggih, pripun? Foto bareng. Oke, Oh, iya. siap. Itu Siap. Sedap. Wajah saya kelihatan. Tara. 1, 2, 3. Itu becundul. 1, 2, 3. Oke. Nanti kita kirim. Pun ya. Selamat sore semuanya. Segera. Oke. Bener mas, kok nggak sabaran.